Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang terus menopang kehidupan kami sampai pada detik ini. Di pagi yang indah ini, kembali kami begitu rindu untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Tolonglah kami, Roh Kudus. Kami dikuatkan dan dimampukan memahaminya dengan tepat. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan edisi 24 Juni 2020, saling peduli adalah wujud nyata hidup orang beriman. Ungkapan iman Santa Teresia seperti ini. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikanlah yang terbaik dari dirimu, sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Karena pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa itu adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Saudara, ini hal yang harus selalu dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat Galatia untuk peduli, untuk terus melakukan kebaikan, bukan untuk egois dan menari-nari di atas kejatuhan orang lain. Teguran Paulus yang keras terhadap penyimpangan yang terjadi di jemaat Galatia pasti akan menghasilkan respon yang beragam. Ada yang didasarkan akan kesalahannya, berduka cita, dan hendak bertobat. Ada pula kelompok orang yang tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut, namun memakai surat Paulus ini untuk menghakimi kelompok mereka yang sudah tersesat. Saudara-saudara, Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Dan yang pertama yang mau dikatakan di sini adalah ia tidak akan menghakimi saudara yang sedang jatuh. Sebaliknya, ia akan mengampuni dan mengangkatnya. Ayat pertama, ini adalah sikap yang meneladani Kristus. Dan yang kedua, ia menyadari
bahwa dirinya juga lemah dan bisa jatuh, sehingga akan terus dan selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh. Ayat 3. Dengan kesadaran seperti itulah, maka akan terbangun sikap saling menolong di antara sesama anak-anak Tuhan. Ayat 2. Dan yang ketiga, ia tidak menilai diri dengan memakai standar manusia, melainkan memakai standar firman Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 5. Dan yang keempat, ia akan rendah hati, menerima teguran firman karena kesalahannya, dan bersikap hormat kepada orang yang menegur dengan kasih. Ayat 6. Paulus juga terus mendorong supaya orang yang jatuh cepat bertobat karena Allah tidak dapat dipermainkan. Ayat 7 sampai ayat 8. Dan saudara-saudara, akhirnya Paulus juga menasihati jemaat Galatia agar terus-menerus mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 9 sampai ayat 10. Bahkan ditekankannya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik terus-menerus dilakukan karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup pengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah gereja. Karena itu, gereja seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan yang diwujudkan. Ada teguran atas kesalahan, ada pertobahan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, dan ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan atas kasih Tuhan. Jangan menunggu orang lain melakukan kebaikan, melainkan mulailah dari diri Anda sendiri. Alison Kieda mengatakan seperti ini. Allah ingin kita terus hidup bagi dirinya, dan itu termasuk mendoakan orang lain dan menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Itulah artinya berbuat baik, dan hasil dari perbuatan kita adalah urusan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus peduli dengan keadaan orang lain yang ada di sekitar kita, sebagai tindakan iman kita di dalam menyatakan kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Karena itu, kami akan terus meneladani Tuhan yang kami sembah. Tolonglah kami Tuhan, dalam keterbatasan kami dan dalam potensi, kami terus melakukan kebaikan dimanapun kami berada dan bagaimanapun situasi kebaikan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Pimpin kami untuk terus menyatakan kebaikan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.